Sebelum kita membahas mengenai materi sastra pada zaman peralihan, saya akan menjelaskan tentang pengertian sastra terlebih dahulu. Sastra, apa sih sastra itu? Sastra merupakan kata serapan dari bahasa Sanskerta. Sastra yang berarti teks yang mengandung instruksi atau pedoman, yang berasal dari kata dasar sas, yang berarti instruksi atau ajaran. Dalam bahasa Indonesia, kata sastra ini dapat digunakan untuk merujuk kepada kesusastraan atau sebuah jenis teks atau tulisan yang memiliki arti keindahan tertentu. Tetapi, kata sastra ini juga bisa untuk merujuk kepada semua jenis tulisan, apakah tulisan ini indah atau tidak. Selain itu, dalam arti kesusastraan, sastra dapat dibagi menjadi dua, sastra tulis dan sastra lisan atau sastra oral. Next, kita lanjut ke sejarah sastra. Apa sih sejarah sastra itu? Sejarah sastra adalah cabang ilmu sastra yang berusaha menyelidiki perkembangan sastra sejak dari mulai pertumbuhannya sampai dengan perkembangannya yang sekarang. Nah, persoalan-persoalan yang menjadi objek penyelidikan sejarah sastra itu apa aja? Yang pertama itu perkembangan atau timbul tenggelamnya suatu genre sastra. Misalnya, sejarah perkembangan novel, cerpen, puisi, dan lain sebagainya. Yang kedua, periodisasi sastra atau pembabakan waktu dalam perkembangan sastra. Yang ketiga, perkembangan aliran-aliran pada suatu periode atau pada suatu angkatan. Nah, yang terakhir atau keempat, pertumbuhan dan perkembangan gaya bahasa. Nah, sekarang lanjut next kita ke pengertian sastra modern. Menurut Sumawi Dakdo, sastra Indonesia adalah sastra yang ditulis untuk pertama kalinya dalam bahasa Indonesia, yang berisi masalah-masalah yang dikemukakan di dalamnya itu haruslah masalah-masalah Indonesia. Dan kata modernnya ini hanya sekedar untuk menunjukkan betapa intensifnya pengaruh Barat terhadap perkembangan dan kehidupan kesusastraan pada masa itu. Oke, setelah kita membahas pengertian sastra, sejarah sastra, persoalan-persoalan yang menjadi objek penyelidikan sejarah sastra, dan pengertian sastra modern ini, sekarang kita masuk ke jenis sastra klasik bagian 2 atau zaman sastra peralihan. Apa sih zaman sastra peralihan itu? Sastra zaman peralihan itu adalah sastra yang lahir dari pertemuan sastra yang berunsur Hindu dengan sastra yang berunsur Islam di dalamnya. Sastra zaman peralihan ini adalah sastra yang berkembang di antara kurun waktu sastra pengaruh Hindu sampai dengan sastra pengaruh Islam. Kurun waktu itu ditentukan berdasarkan isi cerita karena pada umumnya sastra zaman peralihan itu berdasarkan pengamatan banyak mengandung unsur Hindu dan Islam. Perlu diketahui bahwa untuk menentukan karya sastra Indonesia lama zaman peralihan itu amat sulit. Bahkan menurut Yok Feng, ada 4 faktor yang menyebabkan sulitnya menentukan karya sastra lama zaman peralihan, yaitu yang pertama, naskah sastra Indonesia lama tidak diketahui nama pengarangnya dan angka penulisannya. Yang kedua, penulisan karya sastra itu dengan menggunakan huruf Arab. Hal ini berarti bahwa karya itu ditulis setelah agama Islam masuk ke Indonesia sehingga orang dapat meminjam huruf Arab. Nah, yang ketiga,
Karya sastra Indonesia lama yang dianggap paling tua itu berasal dari zaman Hindu, yakni Hikayat Sri Rama tahun 1633. Ini sudah menggunakan bahasa Arab. Lalu yang keempat, terakhir, tidak ada hikayat, karya sastra lama yang lepas dari pengaruh Arab atau Islam, karena kata hikayat itu dipinjam dari bahasa Arab. Dalam hal ini, yang dikemukakan sebagai contoh ialah Hikayat Sri Rama, karena di dalamnya sudah terdapat kata Arab. Dengan demikian, penggolongan sastra zaman peralihan menurut Yok Feng bukan merupakan suatu hal yang mutlak, namun ia mengemukakan suatu cara yang paling mudah untuk menggolongkan karya sastra pada zaman peralihan. Sastra zaman peralihan ini memiliki ciri-ciri. Apa aja sih unsur? Yang pertama itu unsur Hindu. Apa aja nih yang ciri-ciri di unsur Hindu ini? Pertama itu cerita berasal dari India, terlihat berupa pemakaian benda keramat seperti batu ajaib, senjata sakti. Biasanya ada dalam cerita raksasa menawan putri raja, Garuda membinasakan negeri, sayembara memilih suami, bertapa untuk mendapatkan kesaktian, dan orang mati hidup kembali, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua itu, plot selalu menceritakan dewa-dewi atau bidadari yang turun ke dunia untuk menjadi raja atau putra raja. Lalu yang ketiga, biasanya itu kelahiran putra raja ditandai dengan kebesaran ciptaan Tuhan atau gejala alam yang luar biasa. Mereka lahir dengan panah atau dengan pedang sakti di tangannya. Lalu biasanya setelah kelahiran putra raja, negeri menjadi aman, makmur, tanah menjadi subur, makanan melimpah ruah, rakyat membeli makanan dengan harga murah meriah. Lalu selain itu, Hera atau Wira biasanya mengembara karena difitnah oleh saudaranya yang dengki atau oleh ahli nuzum, atau bisa ia suka mencari sesuatu yang didambakannya di dalam mimpi. Nah, biasanya dalam pengembaraan Hero, si Hero ini belajar berbagai kepandaian ilmu bela diri yang dapat mempertahankan dirinya dari serangan musuh. Lalu biasanya dalam pengembaraan Hero, si Hero mendapatkan pertolongan dari sesuatu yang tidak disangka-sangka datangnya, atau Deus Ex Machina, yang memudahkannya di dalam pengembaraan yang sulit. Lalu yang terakhir itu biasanya Hero selalu mendapatkan kemenangan atau keberuntungan setelah mengalami berbagai cobaan, rintangan, hambatan dalam perjalanan hidupnya. Nah, lalu yang kedua itu memiliki unsur Islam. Unsur Islam ini yang pertama itu biasanya ciri-cirinya pemberian nama yang bernafaskan Islam pada judul ceritanya. Yang kedua, terdapat tokoh nabi-nabi pahlawan Islam dalam ceritanya. Lalu yang ketiga, terdapat juga ajaran agama Islam di dalamnya. Lalu yang keempat, kata-kata di dalam kalimat bahasa Arab, kata-katanya menggunakan kalimat bahasa Arab. Lalu yang terakhir itu Allah yang sebagai penguasa ya, sebagai pengganti Dewata Mulia Raya. Kalau di Hindu itu kan
dewa-dewi. Kalau di Islam itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu setelah kita membahas ciri-ciri sastra zaman peralihan ini, kita lanjut ke ciri-ciri sastra sejarah. Yang pertama itu ciri-cirinya biasanya menceritakan peristiwa yang benar-benar terjadi di istana. Yang kedua itu menceritakan riwayat kerajaan selama beberapa keturunan. Lalu yang ketiga itu gagasan penulisannya itu muncul dari kalangan istana. Yang keempat, peminatnya hanya dari kalangan istana saja. Yang kelima, terdiri dari dua bagian, yaitu bagian yang bersifat mitos atau dongeng dan bagian yang bersifat historis saja. Seperti itu. Jadi ciri-ciri sastra sejarah itu tidak jauh dari cerita di dalam istana. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.